Karena profit tipis, sekalinya kena bom COD, habis semua profitnya. Sekalinya kena RTS yang entah kemana, yang which is saya rasa semua seller susah ngelacaknya, habis sudah profitnya. Jadi bagus kalau saya main di angka sekitar 30-40%. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Udah lama saya nggak bahas iklan ya. Ini saya mau bahas iklan Shopee, karena jujur aja saya memang nggak terlalu ngulik-ngulik banget iklan sekarang. Ya gitu deh, iklan menurut saya penting, tapi menurut saya ya teman-teman boleh banget gak sepakat kalau obok-obok iklan tok. Jadi hanya teman-teman iklan di Shopee dan yang obok cuma iklan tok. Iklan saja gitu yang diobok-obok. Obok-obok di sini ubah-ubah, terus dipusingin, dipelototin, obok tiap hari. Emang yakin bisa naikin omset jadi dua kali, tiga kali, empat kali? Itu baru omset. Apalagi profit. Emang yakin bisa naikin profit jadi dua kali, tiga kali, empat kali gara-gara ngobok iklan? Sepengalaman saya enggak. Kalau hanya iklan tok ya, iklan penting, iklan penting. Tapi kalau hanya iklan tok, menurut saya nggak mungkin. Menurut saya ya, yang dangkal ini, menurut saya nggak mungkin bisa naik sampai dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat. Hanya iklan tok. Apalagi profit. Apalagi kalau profit naik dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat. Menurut saya kalau hanya iklan tok, nyaris nggak mungkin. Apalagi kalau strateginya, ngoboknya adalah nurunin ROAS. Oke, omset mungkin naik, profit belum tentu, belum tentu. Dan sayangnya banyak sekali seller yang belum bisa ngitung profit. Aduh, sayang banget. Makanya saya beberapa bulan lalu sebulan lalu ngadain mini bootcamp untuk ngitung laporan keuntungan. Bukan laporan keuangan, tapi laporan keuntungan. Jadi kita tuh untung berapa sih di jualan online ini? Dan sayang sekali, saya lihat banyak yang belum melakukan itu. Sayang sekali. Padahal sekarang relatif lebih mudah ya, toolsnya sudah ada. Kalau saya pakai Reseller, dan sekarang ada AI, dan kadang udah pada AI pun nggak semuanya bisa nguliknya. Makanya saya bikin mini bootcamp tersebut. Tapi itu udah bulan lalu, udah nggak, kayaknya nggak akan buka lagi sih, karena ini momen yang tepat. Per video ini dibuat ini tanggal 11 Februari, ini momen yang tepat sebelum lebaran. Teman-teman kudu pantau profit, bukan pantau omset, pantau profit secara real time. Atau kalau teman-teman mau, mungkin saya kasih rekamannya, saya jual rekamannya, tapi ya gitu, nggak ada zoomnya. Itu kalau mau boleh cek aja, japri aja saya di ganirozaki.com, di situ ada WhatsApp saya. Oke, baik lagi. Jadi saya tekankan sepengalaman saya, nah saya disclaimer dulu ya, sepengalaman saya jualan di Shopee, kalau hanya hanya only and only jika ngobok iklan Shopee naik dua kali, tiga kali, empat kali, nggak mungkin, nyaris nggak mungkin. Oke, apalagi, apalagi ya, menurut saya strategi terbaik saat ini ya, setelah full, saya bilang secara full GMV Max, yang dimana itu baru awal tahun ini, kan waktu itu rencananya si Shopee full GMV Max Agustus. Saya sudah wanti ke orang-orang yang iklannya masih manual, nggak apa-apa, biarin manual dulu, karena meskipun pengumumannya Agustus, itu kemungkinan akan mundur, dan benar aja mundur. Full GMV Max baru akhir tahun atau awal tahun. Karena ya migrasi full kayak gitu bukan perkara mudah dari sisi infrastruktur, ya dari sisi apa ya, programmer di sananya bukan hal yang mudah. Pasti banyak error dan lain sebagainya kalau full migrasi. Jadi saya lihat ini adalah strategi terbaik setelah full GMV Max, yaitu set and forget. Saya juga pas full GMV Max ini ngulik-ngulik juga, tapi saya nggak tiap hari, kadang mingguan, ada yang 3 hari sekali. Setelah dipikir-pikir, karena saya punya portofolio toko yang banyak, ternyata performa dan saya nggak tiap hari juga, itu dengan performa toko yang dibiarkan, itu mirip-mirip. Mirip asli. Jadi bukan yang diobok-obok itu malah jadi jauh lebih bagus, tidak. Bahkan ada yang jauh lebih rendah. Profit ya, kalau sekarang saya sangat berorientasi kepada profit. Jadi menurut saya, secara umum, strategi terbaik untuk iklan adalah set and forget. Jadi set, nah kuncinya di sini. Setnya harus tahu ROAS ideal. ROAS ideal teman-teman, bagi saya ROAS ideal itu minimal atau maksimal digunakan untuk iklan itu adalah 50% dari gross profit. 50%. Jadi lebih dari itu menurut saya itu udah nggak ideal, karena membuat profit teman-teman terkikis. Karena profit tipis, sekalinya kena bom COD, habis semua profitnya. Sekalinya kena RTS yang entah kemana, yang which is saya rasa semua seller susah ngelacaknya, habis sudah profitnya. Jadi bagus kalau saya main di angka sekitar 30-40%, persenan lah, 30%-an gross profit kotor saya jadi iklan. Udah include PPN. Nah, kalau mau tahu cara ngitungnya, cek aja di ganirozaki.com, di situ ada tools kalkulator ROAS-nya. Gimana ngitung ROAS ideal. Jadi itu set and forget, dan kuncinya ada di ngeset ROAS yang ideal. Terus forget di sini bukan berarti gak dipantau ya dipantau, tapi kita
perbesar kesabaran kita. Jangan dikit-dikit diganti. Aduh, sepi dikit diganti, sepi dikit diganti. Saya rasa semua seller Shopee mengalami kok ketika produknya lagi winning, tiba-tiba sepi. Itu sepengalaman saya. Kalau dibiarkan, dia akan naik lagi. Daripada diobok-obok, oke, lagi sepi langsung turunin mas, yes, bisa naik lagi, mungkin banget, itu mungkin banget bisa naik. Tapi kalau dihitung profitnya, wah itu tergerus. Dan belum tentu pas setelah dia balik ke ROAS ideal, ada penjualan, belum tentu itu profit itu bisa mengcover atau melunasi kerugian ketika ROAS-nya kecil. Jadi set and forget untuk iklan menurut saya saat ini terbaik. Bukan berarti set and forget omset jadi tinggi, enggak, bukan itu. Tapi dengan Anda set and forget, Anda dengan pasang terus lupakan atau bersabar lebih banyak, Anda punya waktu yang lebih baik. Dan cuan itu kan nggak melulu uang ya. Waktu itu juga di MBGR, di Zoom Telegram, ada yang bilang ini saya suka banget mendengar kata-katanya, cuan itu bukan hanya uang, waktu juga. Jadi kita lebih punya waktu untuk keluarga, untuk diri sendiri mungkin, untuk belajar mungkin, itu juga kan cuan. Jadi daripada memusingkan hal-hal yang tidak signifikan, karena tadi sesuai kaidah saya, bahwa hanya iklan itu tidak akan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Jadi kita punya waktu untuk melakukan hal lain. Jadi mencari yang lebih signifikan. Kalau saya pribadi ini ya, saya pribadi yang lebih signifikan menurut saya adalah riset produk. Riset produk ini lebih signifikan. Jadi lihat produk yang lagi rame apa, dijualin. Atau lihat kata kunci yang lagi rame apa, dijualin. Nah, cara risetnya gimana? Cek tool saya lagi di gandirezeki.com. Saya jauh lebih memusingkan riset produk untuk jualan di Shopee ya, daripada iklan. Itu menurut saya lebih signifikan daripada teman obok-obok iklan. Nah, cuman saya paham betul nggak semua seller bisa gonta-ganti produk kayak Lionel Messi yang nggak, saya paham betul itu. Makanya saya inisiasi nih sindikat dropship. Sindikat dropship ini kok kebalik ya. Nah, sindikat dropship itu adalah komunitas partnership yang teman-teman kalau masuk sini kudu bayar dulu dan harganya lumayan mahal. Saat ini belum buka sih, tapi intinya kami di sindikat dropship siap memantau tren yang ada, jual. Itu kalau saya yang lebih signifikan untuk menaikkan omset dan profit profit saja. Menaikkan profit daripada iklan. Terus yang kedua, kalau saya sekarang lagi ngulik banget soal AI. Saya tidak melihat masa depan saya di jualan online sih. Saya tidak melihat anak saya nanti kuliah yang mungkin mahal banget, itu bayarnya melalui jualan online. Saya tidak melihat itu. Tapi saya lihat AI ini masa depan. Masa sekarang dan masa depan. Dan mengerikan AI itu. Hari ini belajar misalkan Gemini, minggu depan ada lagi yang baru, minggu depan yang baru lagi. Ngeri banget. Saya pribadi lagi memusingkan diri saya untuk belajar soal per AI-an. Untuk apa ya? Untuk jualan online ya, untuk mempermudah automate pekerjaan saya jualan di Shopee. Terus saya juga bikin kayak aplikasi-aplikasi untuk diri pribadi juga untuk mempermudah. Contoh sederhananya, saya bikin aplikasi latihan soal buat anak saya. Belakangan lagi suka bendera-benderaan. Saya bikin aja web app-nya dan bikinnya 5 menit. Kalau ngerti caranya 5 menit bikin soal bendera. Jadi nebak bendera doang, sesederhana itu. Tapi anak saya happy karena saya punya waktu. Daripada saya ngulik iklan, saya lebih baik bikinnya kayak gitu. Anak saya happy, itu juga kan cuan. Ya nggak teman-teman? Jadi saya simpulkan final takeaway-nya alias kesimpulannya, menurut saya set and forget adalah terbaik, bukan karena omsetnya bakal jauh lebih tinggi, bukan, tapi karena kita jadi lebih punya waktu untuk memikirkan hal yang lebih signifikan, alias cari hal-hal lain yang signifikansinya lebih baik daripada ngobok-ngobok iklan. Coba deh jujur sama diri sendiri, ngobok-ngobok iklan naik berapa kali lipat sih? naik naik omsetnya berapa kali lipat sih? Tapi kalau tadi saya contoh sederhananya, saya bikin kuis bendera buat anak saya, dan happiness saya bisa diukur nggak ya? Ya intinya kewarasan saya mungkin naik 50%. Berarti naik setengah kali lipat, kan lumayan banget. Lumayan, saya happy, anak saya happy. Ya begitulah. Teman-teman, video ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.